Nabi melamarnya. Sebagai walinya adalah Khalid bin Sa'id. Sebagai wakil dari Rasulullah adalah Raja Najasyi. Inilah satu-satunya istri Rasulullah yang beliau nikahi dari jarak jauh. Dan secara fikih sah-sah saja, boleh-boleh saja. Ya. Bersama kami belajar sirah Nabawiyah untuk memahami sejarah hidup Rasulullah SAW dan para sahabat melalui video-video pendek, diskusi dengan para tokoh dan pakar lewat program Kelas Kupas lewat obrolan santai. Apapun masalahnya, dikupas dengan cara yang santai dan penuh keakraban. Bersama kami juga menelaah kitab-kitab induk dan referensi terpercaya, menelisik hikmah, merangkai makna, lalu menuangkannya dalam karya tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita masih di program mengenal wanita-wanita inspiratif dalam sejarah. Dan wanita-wanita inspiratif dalam sejarah ini bukan hanya inspiratif di masanya, tapi juga di masa kita hari ini. Dan hari ini kita akan berkenalan dengan seorang wanita yang luar biasa, yang juga termasuk min ummahatil mu'minin, ya, ibu orang-orang beriman, yang semula adalah ayahnya adalah musuh kaum muslimin, Abu Sufyan bin Harb, seorang yang sangat memusuhi Rasulullah pada awal-awal dakwah. Ya. Bahkan Abu Sufyan ini sempat menjadi panglima, ya, perang Uhud melawan kaum muslimin, menjadi panglima perang Khandaq melawan kaum muslimin. Nah, salah seorang putrinya yang namanya Ramlah binti Abu Sufyan menjadi istri Rasulullah SAW. Nah, bagaimana ceritanya kita akan bahas. Ramlah, ini nama aslinya. Ramlah binti Abu Sufyan, putri dari Abu Sufyan. Ibunya adalah, ya, Sofia binti Abil As. Yang kalau kita runut dalam sejarah, berarti dia adalah bibinya Utsman bin Affan. Karena Utsman bin Affan, ya, bin Abil As. Nah, jadi ibunya adalah bibi dari Utsman bin Affan. Dan bukan Hindun. Nah, jadi kita pisahkan. Ada sahabat Nabi yang terkenal namanya Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, ini Ramlah binti Abu Sufyan. Jadi mereka Muawiyah dengan Ramlah ini satu ayah, yaitu Abu Sufyan. Tapi dari ibu yang berbeda. Karena Muawiyah itu ibunya adalah Hindun binti Utbah bin Rabi'ah dari kabilah Bani Abdi Syams. Nah, kalau ini, ya, Ramlah ini ibunya adalah Sofia binti Abil As, yang merupakan bibi dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dari kabilah Bani Umayyah. Dari sini kita dapat gambaran bahwa Ramlah ini, ibu jemaah sekalian, wanita yang terhormat. Ayahnya Abu Sufyan bin Harb. Ya. Nah, berbeda dengan ayahnya. Kalaulah ayahnya masuk Islam belakangan dan sempat menjadi seteru Rasulullah dalam dua perang besar, ya, perang Uhud dan perang Khandaq, tapi tidak dengan Ramlah. Ramlah ini jamaah, dia masuk Islam pada awal-awal dakwah. Mengapa demikian? Sebab suaminya Ubaidillah bin Jahash ini termasuk tokoh yang mendalami teori-teori akhir zaman, begitu kira-kira. Orang-orang yang disebut dengan orang-orang yang hanif, ya, yang tidak menyembah berhala, tidak minuman keras di masa jahiliyah. Sehingga ketika baginda Rasul mendapatkan wahyu, suaminya ini termasuk orang yang pertama memeluk Islam. Dan begitu juga dengan istrinya Ramlah binti Abu Sufyan. Ketika baginda Rasul mengizinkan para sahabat untuk hijrah dari Makkah ke Habasyah, maka Ramlah binti Abu Sufyan dengan suaminya Ubaidillah bin Jahash ini berangkat ke Habasyah, ke Ethiopia, bersama dengan rombongan kaum muslimin pada waktu itu. Dan menetaplah Ramlah binti Abu Sufyan, yang juga belakangan dipanggil dengan Ummu Habibah ini, ya, di Habasyah. Namun qadarullah, dan disinilah hidayah jamaah. Ubaidillah bin Jahash ini di tengah rantau, di negeri rantau, di Habasyah, dia murtad. Pindah agama ke Nasrani. Bahkan bukan hanya itu, dia mabuk-mabukan, dan dalam suatu riwayat dikatakan dia meninggal dalam keadaan murtad.
Maka istrinya Ramlah binti Abu Sufyan ini janda, berada di perantauan, tak punya saudara, tak ada famili dekat sama sekali karena ayahnya masih di Mekah dalam keadaan kafir, Abu Sufyan. Ya. Dan waktu pun bergulir, Ja'far bin Abi Thalib sebagai pimpinan kaum muslimin yang ada di Habasyah pada waktu itu belum diperkenankan oleh Rasul untuk kembali ke Mekah ataupun ke Madinah. Sampai nanti ada utusan Rasulullah datang ke tempat tersebut. Mereka stay di Habasyah hampir selama 10 tahun namanya berada di Habasyah sampai suatu saat setelah terjadinya perjanjian Hudaybiyah, ada gencatan senjata antara kaum muslimin dan kafir Quraisy, ya. Baginda Rasul mengirimkan beberapa surat dakwah kepada beberapa raja. Dan di antara surat tersebut adalah surat yang dibawa oleh Amr bin Umayyah Ad-Damri, ya, dibawa oleh beliau, ya, surat Nabi kepada Raja An-Najasyi. Seruan, ajakan untuk masuk Islam. Dan ternyata utusan baginda Rasul ini bukan hanya membawa surat dari beliau untuk Raja Najasyi, tapi juga, ya, untuk kaum muslimin yang lainnya. Di antaranya perintah Rasulullah kepada Ja'far bin Abi Thalib dan kawan-kawannya untuk kembali ke Madinah Al-Munawwarah. Karena Madinah sudah bisa disebut aman. Ya. Mereka sudah terikat perjanjian dengan kafir Quraisy. 10 tahun mereka gencatan senjata. Dan belakangan mereka juga bisa menaklukkan Yahudi Khaybar. Jadi Madinah bisa disebut betul-betul sudah settle, sudah aman. Sehingga kaum muslimin yang ada di Habasyah waktu itu sudah diperkenankan kembali ke Madinah Al-Munawwarah. Ini juga bagian dari strategi yang disebut dalam sejarah sebagai bagian dari kecerdasan Rasulullah SAW. Dan selain itu juga baginda Rasul SAW, ya, mengirimkan surat kepada Raja Najasyi yang di antara pesannya selain mengajak masuk Islam juga dijelaskan Nabi melamar Ramlah binti Abu Sufyan. Ya, Nabi melamar Ramlah binti Abu Sufyan ketika etikat baik Rasul itu disampaikan kepada Ramlah binti Abu Sufyan atau Ummu Habibah menerima dengan senang hati. Nah, cuman masalahnya bagaimana? Nabi berada di Madinah, sementara Ummu Habibah ada di Habasyah. Bagaimana pernikahan mereka berlangsung? Nah, ini inspirasi bagi kita hari ini. Ya, yang mungkin tidak ditemukan dalam wanita-wanita lain, istri-istri Nabi yang lainnya, nggak ada. Hanya Ramlah binti Abu Sufyan yang melangsungkan pernikahan jarak jauh. Bagaimana terjadinya? Baginda Rasul mewakilkan dirinya kepada Raja Najasyi untuk menikah atau mewakili Rasulullah menikah dengan Ramlah binti Abu Sufyan. Sementara Ramlah binti Abu Sufyan mewakilkan dirinya sebagai wali, karena mestinya Abu Sufyan yang jadi walinya, karena Abu Sufyan masih kafir berada di Mekah. Maka dicarilah laki-laki yang paling dekat nasabnya, yang paling dekat ke familianya, ya, dengan Ramlah ini. Dan ketemulah seorang sahabat mulia, yaitu Khalid bin Sa'id. Ya, maka Khalid bin Sa'id inilah yang menjadi wali Ramlah binti Sufyan untuk menikah dengan baginda Rasul yang diwakili oleh Raja An-Najasyi. Nah, bagaimana kisah selanjutnya dari pernikahan Rasulullah dengan Ramlah binti Abu Sufyan ini? Kita akan bahas setelah yang berikut. Ya, Ramlah binti Abu Sufyan. Ini tokoh yang sedang kita bahas hari ini. Wanita inspiratif dalam sejarah. Nabi melamarnya. Sebagai walinya adalah Khalid bin Sa'id. Sebagai wakil dari Rasulullah adalah Raja Najasyi. Inilah satu-satunya istri Rasulullah yang beliau nikahi dari jarak jauh. Dan secara fikih sah-sah saja, boleh-boleh saja. Ya. Setelah itu kemudian, ya, Rasulullah memerintahkan kepada Ja'far bin Abi Thalib dan kawan-kawan untuk kembali ke Madinah Al-Munawwarah. Maka rombongan Ja'far, termasuk diantaranya Ramlah binti Sufyan, segera berangkat dari Habasyah ini, ya, menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Disambut dengan senang hati oleh Rasulullah. Sampai dalam peristiwa itu Nabi menyalami Ja'far, memeluk beliau dan kemudian mengatakan, "La adri li ayyihima na usar bi fathi Khaybar am bi qudumi Ja'far." Kata Rasulullah, saya nggak tahu. Hari ini saya senang banget. Entah karena kemenangan perang Khaybar atau karena biqudumi Ja'far, kedatangan Ja'far dan kawan-kawan.
Ini membuat Nabi senang luar biasa. Maka sejak saat itu Ramlah binti Abu Sufyan atau Ummu Habibah ini ya bergabung dengan keluarga besar Rasulullah SAW di Madinah Al-Munawwarah. Dan waktu pun bergulir, Ramlah binti Abu Sufyan mendampingi Rasulullah sebagai istri beliau yang tercinta. Ya, satu hal yang menarik dikisahkan selepas pernikahan baginda Rasul dengan Ramlah binti Abu Sufyan ini, Rid mengatakan bagaimana kondisi Abu Sufyan yang semula memusuhi Rasulullah pelan tapi pasti semakin mengendor. Dan inilah hikmahnya. Hikmah pernikahan Nabi dengan Ramlah ini diantara adalah hikmah as-siyasiyah, hikmah politik, ada misi politiknya. Ya, jadi Nabi menikah dengan Ummu Habibah untuk mengendorkan perlawanan dari ayahnya Abu Sufyan bin Harb. Ini pernikahan berbau politik gitu ya. Dan betul puncaknya jelang Fathu Makkah di tahun ke-8 Hijriah, Abu Sufyan bin Harb ya datang menemui baginda Rasul. Ketika Nabi datang dengan pasukan dari Madinah menuju ke Mekah, di suatu tempat Abu Sufyan menyerahkan diri, tunduk kepada baginda Rasul dan memeluk Islam. Ini hikmah yang luar biasa. Dan adapun Ramlah binti Abu Sufyan tetap membersamai baginda Rasul sampai kemudian Nabi meninggal dunia. Ya. Dan ketika Nabi meninggal dunia, dia tetap sebagai istri baginda Rasulullah, sebagai ummahatul mukminin yang tidak boleh dinikah oleh siapapun, dan sampai kemudian dia meninggal dunia sekitar tahun 44 Hijriah di masa pemerintahan saudaranya Muawiyah bin Abu Sufyan yang berkuasa di Damaskus, Suriah pada waktu itu ya. Ummu Habibah atau Ramlah ini dimakamkan di Baqi al-Gharqad bersama dengan ibunda kaum muslimin yang lainnya yang dimakamkan di tempat yang sama. Seorang wanita yang penuh inspirasi, yaitu Ummu Habibah, inspirasi tentang ketegaran memelihara keimanan, inspirasi tentang kekuatan mental di medan rantau Habasyah, ya, inspirasi bagi seorang musuh Allah yang awalnya musuh Allah Abu Sufyan, yang kemudian terinspirasi melunak perlawanannya terhadap Nabi dan kemudian meninggal dunia. Semoga hari ini akan lahir wanita-wanita penuh inspirasi seperti Ummu Habibah ya, atau Ramlah binti Sufyan, insya Allah. Tetap bersama kami dalam program Wanita-Wanita Inspiratif dalam Sejarah di sesi-sesi berikutnya. Bersama saya, Happy Andi Bastoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.